Halo teman-teman semua, apa kabarnya semua? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemudahan serta kesehatan. Dalam masa WFH ini ya, mari kita tingkatkan kesehatan kita melalui olahraga agar tubuh kita jadi sehat dan juga sering membaca ya agar rohani kita juga tambah sehat. Oh ya, tidak lupa bagi yang sedang menjalankan ibadah puasa, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman semua, kali uh, ini ada sebuah paper yang saya download dari Science Direct. Paper ini saya download dari jaringan kampus UGM yang tentunya sudah berlangganan ya. Berlangganan paper-paper dari Science Direct. Di sini paper ini membahas tentang data generation ya. Data generation pada imbalance learning menggunakan conditional generative adversarial network. Ini penelitinya adalah Josas sama Fernando Pagao dari Portugal. Oke, sebetulnya data generation itu apa sih? Itu kan. Data generation itu ya teman-teman, semisal kalau kita sedang membuat sebuah klasifikasi dari sebuah data yang akan kita klasifikasikan, di situ pasti sudah ada label ya, label yang tersedia untuk data training. Biasanya sih kalau data itu balance, nanti data itu akan ada label antara kelas yang satu dan kelas yang lainnya itu jumlahnya itu proporsional. Semisal saja, jika kita punya data yang terdapat dua kelas, kelas A dan kelas B. Biasanya sih kalau balance, datanya balance, nanti mungkin data kelas A itu 50%. Sisanya adalah kelas B atau 40-60. Itu masih dianggap balance ya. Tapi coba bayangkan semisal kalau kita mempunyai data yang antara kelas A dan kelas B yang kita dapat itu tidak imbalance. Semisal data kelas A itu jumlahnya 100.000 buah. Tapi data kelas B yang kita dapat hanya sekitar 200 buah. Nah, itu kan tinggi sekali ya perbedaannya. Apakah bisa itu untuk buat klasifikasi? Tentu saja bisa. Tapi kalau datanya tidak seimbang, nanti pasti kelas A itu akan sangat mendominasi klasifikasi kita. Sehingga nanti akan terjadi ini ya, miss. Kadang bisa over atau kadang bisa under. Nah, tentunya ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Hal-hal tersebut nanti kita bahas di selanjutnya ya. Tapi secara khusus, salah satu teknik yang nanti akan kita bahas itu adalah
menggunakan ini undersampling atau oversampling. Kalau oversampling, jadi label yang kelasnya sedikit, nanti kita naikkan agar jumlahnya itu hampir sama atau mendekati data dengan kelas yang lain. Semisal kalau kelas A itu 100.000 ya minimal kita oversampling kelas B itu mendekati 100.000. Apakah bisa? Nah ini paper ini membahas tentang hal tersebut. Jadi buat data generation untuk implement learning menggunakan generative adversarial network. Sebetulnya apa sih GAN atau generative adversarial network? Jadi GAN itu adalah salah satu teknik di deep learning ya, di deep learning yang mengenerate data dari sebuah noise. Jadi dia mencari data dari noise ya, jadi dengan data-data tertentu, tapi dia bandingkan dengan generate data yang dari ini data training, data realnya. Jadi nanti ada sebuah generator sama diskriminator. Sehingga ketika diskriminator itu membandingkan data yang digenerate dari generator yang itu dari sebuah noise, pasti awal-awalnya itu dapat membedakan ya. Ini pasti dari generator karena sangat beda sekali. Tapi seiring iterasinya itu berjalan dengan update bobotnya itu semakin baik, maka akan ada suatu saat di mana si diskriminator itu tidak bisa membedakan data yang dari real sama data yang dari generator. Nah, data yang hampir tidak bisa dibedakan atau dari data real ini nanti yang digunakan sebagai data generatornya. Jadi kelas yang punya label sedikit itu nanti di generate menggunakan teknik ini. Jadi untuk lebih jelasnya, ayo kita lihat slide berikut ini. Oke, baiklah teman-teman semuanya, mari kita lanjutkan untuk membahas paper yang sudah saya sampaikan tadi. Pada paper ini tentu saja ini membahas tentang ini ya, bagaimana untuk berinteraksi dengan imbalance data ketika kita menghadapi suatu kasus untuk klasifikasi. Pada paper ini dia mengusulkan penggunaan conditional generative adversarial network untuk menyelesaikan kasus imbalance data. Sebetulnya masalahnya apa sih? Masalahnya tentu saja karena data yang akan kita gunakan pada klasifikasi ini distribusinya sangat jauh berbeda.
Semisal sudah saya sampaikan tadi ada kelas A dan kelas B ya, di mana kelas A mempunyai data 100.000, kelas B hanya 200.000. Nah, ini tentunya harus ada ini cara agar eh, data yang nanti digunakan pada klasifikasi itu bisa balance. Eh, Seperti itu masalahnya. Kemudian di sini penggunaan imbalance data itu ada banyak cara ya untuk triknya. Ada yang menggunakan oversampling, ada yang menggunakan undersampling, bahkan ada yang menggunakan dua-duanya. Kalau paper ini menggunakan teknik yang oversampling. Untuk lebih jelas apa itu oversampling dan undersampling, nanti di slide berikutnya akan kita jelaskan. Tapi kali ini kita akan lebih jelas membahas tentang sebetulnya masalah apa sih yang mau diselesaikan. Problemnya adalah sebetulnya banyak metode untuk oversampling ya. Tapi pada paper ini lebih membahas tentang algoritma smooth, di mana smooth ini menghasilkan sampel dari data yang masih ada hubungannya dengan data-data yang minority tersebut. Jadi distribusinya hampir sama lah, bisa dikatakan seperti itu. Kalau kita lihat di gambar, kita bisa melihat ini yang garis-garis merah ini. Ini adalah contoh kelas yang minority. Di sini ada 4 sampel dan 4 data ya. Tapi yang kelas yang lain ini di sini ada sekitar mungkin 12-an data. Nah, sebenarnya tujuan utamanya itu bagaimana caranya yang minority itu ya punya sampel data yang hampir sama jumlahnya dengan yang majority ini. Jadi, salah satu caranya adalah mengambil data yang segaris. Jadi kalau kita lihat ya, antara data, anggap ini data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat. Antara data pertama sama data keempat ini ada suatu garis imajiner. Dan antara data kedua dan ketiga ini juga ada garis imajiner. Mungkin data yang paling ideal adalah perpotongan dua garis ini ya, mungkin di sini. Atau bahkan ini yang terdekat antara ketiganya atau keempatnya ini. Bisa jadi yang terdekat ini kan tentunya bisa dikatakan yang ini ya, yang satu garis ya. Satu garis ini udah jelas ini sama ini dekat sekali nih. Jika datanya itu segaris dengan antara data pertama dengan data kedua. Mungkin jaraknya antara data pertama dan data kedua itu memang dekat ya. Tapi belum tentu jika kita ngambil sampel di sini, ini akan jaraknya lebih dekat dengan data keempat. Nah, nanti pada algoritma sebut ini akan banyak dibahas.
lebih detail. Sehingga ketika kita udah mendapatkan sampel data sintesis, artinya data yang kita generate, tapi masih sama ya, masih sama dengan bisa jadi sama ini bisa dikatakan distribusinya sama dengan minority class ini, atau masih satu garis ini, nanti kita baru bisa melaksanakan klasifikasi. Tapi ini terbatas ya. Ini terbatas hanya pada 4 sampel ini. Jadi semisal kalau sebetulnya data yang minority ini ada di sini, itu nanti nggak bisa ini, nggak bisa untuk mengenerate data sampel, tapi di luar dari batasan yang telah ditentukan datanya. Atau mungkin bisa jadi ya, data yang oversampling ini bertumpukan daerahnya dengan daerah yang akan di-generate data sampel ini. Nah, itu bisa jadi juga. Nah, ini kan tidak bisa mendeteksi karena smooth ini hanya terpaku pada data-data yang berkaitan antar satu kelas tersebut. Hal ini berbeda ya, berbeda sekali jika kita menggunakan GAN ya, Generative Adversarial Network. GAN ini akan menghasilkan suatu data sintesis yang dia hasilkan dari sebuah proses neural network. Jadi begini, sebelum GAN ini menghasilkan real sample, dia akan mengenerate sebuah data noise. Ini data sembarangan ya, yang ini mungkin noise dari sini juga boleh. Pokoknya data noise. Dari data noise ini melalui generator akan menghasilkan suatu sampel data yang mirip dengan real sample. Tentunya untuk pertama kali dia generate, si diskriminator ini akan sangat mudah untuk mengenali bahwa ini data yang di-generate dari generator ini adalah merupakan data yang palsu. Karena tugasnya diskriminator ini adalah dia membedakan antara data yang di-generate dari generator dan dengan real sampelnya di sini. Tentunya untuk men-generate sebuah data di sini menggunakan teknik neural network ya. Diskriminator juga ini menggunakan neural network yang dia selalu mengupdate width bobotnya dan biasnya, sehingga ketika dia di sini memperbaharui generate datanya, dia juga memperbaharui generate bagaimana cara untuk membedakan data dari generator sama sampelnya. Dan proses ini diulang terus sampai generator ini bingung nih, dia nyampe tidak bisa membedakan data yang dibuat oleh generator sama data yang dibuat oleh sampel data.
Sehingga kan nanti data yang di-generate ini nanti bisa digunakan sebagai data sampelnya. Data sampel untuk menambahkan data sampel pada kelas minority sehingga jumlahnya itu bisa sama atau hampir sama. Begitu ya teman-teman. Terus tujuan paper ini sebetulnya apa sih? Itu kan. Sebenarnya tujuannya adalah dalam membandingkan beberapa algoritma random oversampling serta turunannya. Di sini kan ada turunan smooth itu kan banyak. Ada smooth itu sendiri, ada borderline smooth, ada scene, ada cluster smooth. Nah, ini dibandingkan dengan Jigan itu. Jigan ini adalah suatu generative adversarial network yang dia menambahkan kondisional ya, kondisional pada generator dan diskriminator. Kondisional ini sebetulnya untuk pelabelan ya, karena jika nggak ada ini nanti generatornya itu akan mengenerate secara umum labelnya. Nah, nanti malah jadi ini kan nggak bener kan. Jadi munculnya teknik jekan ini. Jadi generatornya itu mengenerate spesifik dengan teknik probabilitas. Pada paper ini dia membandingkan nih kinerjanya antara jekan dengan beberapa algoritma oversampling yang diantaranya adalah smooth, ada borderline smooth, ada scene, dan cluster smooth. Baiklah teman-teman, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita tentang imbalance data. Imbalance data kalau menurut Kaula adalah pembelajaran dari data biner atau multi-kelas, di mana jumlah instan untuk salah satu kelas yang disebut kelas mayoritas secara signifikan lebih tinggi daripada jumlah instan untuk sisa kelas atau kelas yang minority. Contohnya adalah sebagai berikut ya. Ini ada sebuah distribusi data transaksi di mana yang berwarna biru ini adalah transaksi yang dilabeli bukan fraud. Terus yang di sini karena sangat kecil sekali ini sampai tidak kelihatan ya grafiknya. Ini hanya 492 yang fraud. Jadi ini salah satu contoh ya kelas imbalance. Jadi perbandingan antara distribusi yang kelas 1 dan kelas yang lainnya itu sangat jauh berbeda. Nah, ini ada 284.000 ya, ini hanya 492.000. Sebetulnya di mana sih data-data yang data training imbalance bisa kita jumpai? Banyak, semisal kayak medical diagnosis tentu saja orang yang sehat itu jauh lebih banyak daripada yang sakit ya. Nah, ini akan memicu imbalance data. Kayak fraud detection yang tadi saya sebutkan sebagai contoh, pada radar image, pada direct marketing, semisal yang beli kan jauh lebih sedikit
daripada yang, tidak beli. Tahu pada ini land use, tentu saja, tanah yang sudah dipakai kan jauh lebih sedikit ya daripada tanah yang masih belum terpakai. Nah, ini contohnya. Masalahnya apa kalau kita menemukan, imbalance data? Pertama problem yang sering ditemui adalah, kebanyakan algoritma klasifikasi itu, sangat bagus digunakan apabila, data yang digunakan itu balance. Kebanyakan ya, kayak SVM, kayak, Bayes, itu kenapa? Semisal kalau, terjadi perbedaan yang sangat signifikan, tentunya hasil dari klasifikasi algoritma klasifikasi yang diterapkan, itu cenderung, akan menghasilkan, label kelas yang, mempunyai, data yang mayoritas. Semisal, jika kita gunakan, distribusi data yang seperti ini, jika menggunakan, algoritma klasifikasi, semisal saja SVM, tentu saja, eee, hasil klasifikasi, ini akan mengarah, ke data yang not fraud. Ini takutnya ya, takutnya seperti itu. Sehingga, ini juga akan memicu tentang masalah yang kedua. Masalah kedua itu accuracy problem. Di mana sebetulnya akurasinya itu sangat tinggi. Tapi kalau kita lihat sedetail-detailnya, akurasi itu hanya didominasi oleh, kelas yang punya data yang mayoritas. Bahkan bisa jadi, akurasinya 90%, itu karena, dia bisa mendeteksi yang not fraud. Eee, Akan tetapi jika kita lebih detailnya, 90% itu belum tentu, eee, fraud ini akan terdeteksi ya. Bisa jadi yang 90% itu karena semuanya not fraud, yang sisanya itu error-nya karena disebabkan karena yang fraud ini. Malah yang fraud itu malah nggak terdeteksi. Nah, ini masalah besar. Karena sebetulnya kita mau mendeteksi fraud, malah yang terjadi adalah sebaliknya. Nah, ini, masalah yang terjadi jika, kita memaksakan diri untuk, menggunakan data yang imbalance. Bagaimana sih, kita untuk mengatasi hal tersebut? Nah, ini menurut Fernandes, ini ada 3 cara ya. Pertama tentunya, kita modifikasi atau membuat sendiri, model agar, kelas minority itu, bisa masuk ke model yang kita buat.
Jadi, kita modifikasi modelnya ya, agar supaya bagaimana caranya itu yang kelas minoritas itu bisa nanti, bisa terprediksi dengan betul. Tentu saja untuk evaluasinya ya nggak hanya menggunakan akurasi ya, nanti bisa menggunakan metrik yang lain seperti RUC, F1, recall, atau precision. Pendekatan yang kedua adalah, eee, agar algoritma ini untuk meminimalisir, cost error-nya. Nah, ini juga pada tahapan model ya, ini memperbaharui algoritma. Yang tahap yang berikutnya adalah, ini pada tahapan, datanya. Nah, ini memodifikasi data dengan menyeimbangkan apakah itu menggunakan undersampling atau oversampling. Apa sih itu undersampling? Undersampling itu ilustrasinya seperti ini ya. Yang merah ini adalah contoh minority class, yang ini adalah majority class. Eee, Undersampling ini, tentu datanya ini ada berbagai distribusi ya. Dan nanti setiap distribusi ini nanti diambil, data yang mewakili. Seperti paling atas nanti diambil berapa, yang ini tengah-tengah diambil berapa, sehingga setiap, distribusi ini, terwakili oleh data yang diambil. Sampai jumlahnya itu, sama ya, sama dengan, minority class. Jadi ini undersampling atau mengurangi kelas mayoritas agar supaya, data yang digunakan itu sama dalam hal jumlahnya. Terus apa itu oversampling? Oversampling yaitu teknik, di mana, minoritas ini, kita duplikat datanya sehingga data yang terduplikat ini nanti bisa menyamai jumlahnya dengan, data yang mayoritas. Tentunya cara menduplikat itu tidak copy paste ya. Kalau copy paste itu data yang terduplikat itu nanti sama persis. Tapi ini cara menduplikatnya itu tidak copy paste. Ada beberapa teknik yang digunakan untuk menduplikasikan ini. Beberapa teknik yang, eee, sering dijumpai, yang umum dijumpai itu menggunakan SMOD ya, Synthetic Minority Oversampling Technique. Dan yang kedua adalah, Generative Adversarial Network. Apa itu SMOD? Smooth adalah suatu metode untuk membuat data sintetik atau replikasi data yang bekerja dengan mencari nearest neighbor. Jadi kayak ini adalah titik-titik ya yang saling berdekatan. Nah, antara titik-titik ini nanti dibuatlah suatu data yang mendekati titik-titik tersebut. Tentunya yang dibuat data sintetisnya adalah data yang mempunyai kelas minoritas.
Banyaknya data ya sebanyak duplikasi yang diinginkan antara data minor dan canaries sampel yang dipilih secara acak. Di bawahnya ada salah satu ilustrasi penggunaan semut ya. Pada gambar satu ini klasifikasi hanya bisa menciptakan ini ya, satu boundary decision boundary. Padahal di sini datanya ada 3. Warnanya itu ada kuning, ada biru, ada hitam. Nah, dengan menggunakan semut, kita perlahan-lahan menambahkan canaries snakemoor titik yang biru sama yang hitam. Jadi ketika itu bertambah, nanti classifier ini akan mendeteksi ya keberadaan data biru dan data hitam ini, sehingga classifier ini akan menambah klasifikasi boundary decision ya. Kemudian selang bertambah, ini kan boundary decisionnya akan semakin jelas ya, akan semakin jelas dia memilih mana yang harus diklasifikasikan. Jadi begitu cara kerjanya. Tentunya yang diperbanyak adalah daerah yang kelas lain itu sedikit. Contohnya ada di sini. Tadinya kan di sini agak jarang ya untuk data yang biru sama data yang hitam. Akhirnya terciptalah decision boundary yang jelas di sini. Begitulah cara kerjanya untuk smooth algorithm. Terus selain semut tadi juga kita menggunakan GAN ya. Apa itu GAN? GAN atau Generative Adversarial Network adalah sebuah arsitektur jaringan saraf tiruan yang bertujuan untuk membentuk atau membangkitkan suatu data yang baru dari tidak ada menjadi ada. Baru ini karena ketika GAN menggunakan arsitektur jaringan saraf tiruan ini untuk menciptakan data yang mirip dengan data trainingnya, dia menggunakan suatu random atau data random yang nanti dengan data random atau loss ya, yang dia generate itu mampu untuk menirukan suatu data trainingnya. Tentunya untuk bisa menirukan sebuah data yang mirip dengan data trainingnya, nanti di GAN itu ada beberapa hal yang diperlukan. Pertama itu adalah generator, yang kedua adalah diskriminator. Tujuan generator di sini adalah suatu arsitektur jaringan saraf tiruan yang nanti dari data random atau noise data ya,
sering disebut seperti itu, noise data. Dia men-generate sebuah data yang outputnya itu hampir mirip dengan ini data trainingnya. Nah, untuk membedakan apakah data itu berasal dari generator atau dari data training, maka diperlukan sebuah diskriminator yang nantinya dia mendeteksi ini data ini berasal dari data real atau data dari generator. Sehingga pada diskriminator ini nanti outputnya cuma 1 dan 0. Kalau 1 berarti data ini berasal dari data real, dan 0 itu ini berasal dari generator. Sampai diskriminator ini tidak bisa membedakan data yang berasal dari generator ini dianggap sebagai data yang berasal dari data real, karena diskriminator ini menghasilkan output 1, padahal dia berasal dari generator. Kalau arsitektur contohnya adalah sebagai berikut. Semisal ini ada data set asli ya. Set ini adalah data noise yang di-generate yang secara random. Ini bebas ya generate-nya ya. Bahkan kadang outputnya itu input sama outputnya pun beda. Kadang set ini ya kayak noise aja. Nanti noise ini apakah nanti arsitektur generatornya itu merupakan suatu encoder atau jaringan saraf tier 1 lainnya seperti CNN. Itu tergantung ini ya, tergantung tujuannya. Kalau tujuan dari generator pada gambar di sini adalah dari sebuah data noise ini, dia mengenerate sebuah data image yang image-nya itu merupakan angka. Emang pas awal-awal generatornya itu mungkin ini tidak mirip angka ya sama sekali. Ini tidak bisa dibedakan. Artinya gini, data yang di generator ini nanti secara sangat mudah bisa dideteksi oleh diskriminator ini bahwa ini bukan angka, misal. Nah, semisal kalau ini terdeteksi bukan angka, maka dari error loss yang dibentuk, maka maksudnya dilaksanakan backpropagation ya. Tentunya dengan seperti biasa dengan gradient descent. Nah, nanti dari sini mengalir ke sini. Selain itu bisa meningkatkan akurasi dari cara mendeteksi palsu dan tidaknya, dia juga akan meningkatkan akurasi dari hasil generatornya. Sampai suatu saat si generator ini
mampu untuk menduplikasi dataset aslinya. Sehingga dengan begitu, si diskriminator ini bahkan tidak bisa untuk membedakan data itu berasal dari generator atau dataset asli. Jika keadaannya sudah seperti ini, maka dianggap bahwa data yang digenerate dari generator itu distribusinya udah hampir sama dengan dataset asli. Kalau ilustrasinya adalah sebagai berikut ya. Bagaimana mekanisme dalam degradation ya. Nah, ini anggap dataset asli. Dataset asli ini mempunyai distribusi X ya. Ketika kita mengambil salah satu dataset yang kita masukkan ke diskriminator, tentunya ini diskriminator ini langsung bisa memahami ya, ini berasal dari dataset asli. Di lain pihak, di satu sisi di generator ini adalah random ya, random atau random data atau noise, mungkin noise ya, data noise. Noise ini kan nggak beraturan, ini kan dari bentuknya pun nggak beraturan. Padahal sebetulnya tujuan kita adalah membuat sebuah lingkaran. Mungkin data ini adalah data sebuah lingkaran. Karena ini data noise, jadi bentuknya itu pun nggak beraturan. Dari data-data ini, maka iterasi pertama dibuatlah sampel yang menyerupai data real. Nah, ini sampel ini udah hampir bentuknya udah hampir kayak lingkaran gitu. Nah, nanti ini dimasukkan ke diskriminator. Data iterasi pertama itu dimasukkan diskriminator dengan data di real. Nah, ini dibedakan asli atau palsu. Misal kalau ini terdeteksi masih palsu, nah ini dilakukan gradient descent. Gradient descent terhadap arsitektur diskriminator juga terhadap arsitektur generator, sehingga nanti iterasi ke 100 misal itu kan, ini bentuknya udah hampir lingkaran gitu. Nanti dicek lagi nyampe mungkin iterasi keberapa gitu kan, nyampe bentuknya ini udah menyerupai lingkaran. Nah, seperti ini kalau bentuknya itu udah hampir menyerupai lingkaran, ini diskriminator udah susah membedakan apakah lingkaran yang terbentuk itu berasal dari dataset asli atau dataset generator. Begitu. Ini kan ya. Oke, ya udah paham ya kan. Terus kemunculan conditional kan itu gimana sih? Sebetulnya apa yang membedakan antara kan sama conditional kan? Nah, itu nanti kita bahas ya. Tapi intinya kan ini tujuannya adalah
seperti ini. Jadi data awalnya yang hitam ini adalah dataset asli ya. Terus yang biru ini adalah diskriminator, yang hijau ini adalah generator. Pas awal-awal generate, X ini adalah dataset asli, dan Z ini adalah dataset yang di-generate oleh generator. Pas awal-awal emang distribusinya itu agak beda ya, agak jauh antara dataset asli sama dataset generator. Sampai suatu saat iterasinya itu generator ini udah hampir ya, datanya itu udah hampir mendekati distribusi dataset asli. Sehingga di sini pada diskriminator ini udah hampir setengahnya itu udah bisa mendeteksi, udah ada yang bingung lah intinya. Jadi ada data yang ini palsu atau enggak ya, karena outputnya adalah satu walaupun itu berasal dari generator. Sampai suatu saat distribusi dari data generator itu udah hampir sama, bahkan sama. Kalau nyampe sama, tentunya si diskriminator pun ini distribusinya akan sama ya. Artinya itu pasti keluar satu. Jadi dia menganggap data yang berasal dari generator ini merupakan dataset real asli. Karena ini distribusinya udah hampir atau ya sama seperti itu. Nah, kalau set ini kan datanya karena distribusinya di sini jadi kan ke sini. Padahal kan X-nya itu kan distribusinya dari sini ke sini. Terus ini datanya akan bergeser ke distribusi ke yang dataset asli. Nah kan dari distribusi dataset generator sehingga dia menuju ke dataset asli. Ini tujuan utamanya. Terus gimana itu cekan itu conditional generative adversarial network? Sebetulnya kan arsitektur termasuk juga arsitektur kan, tapi pada generatornya itu selain ada noise data set, dia juga inputnya ada ini label dari data tersebut, di mana nanti outputnya itu adalah ini selain data ya, GZ ini data realnya, juga conditional probability dari data keluarnya ini merupakan kelas apa. Semisal kalau contohnya di sini ini semisal noise data terdiri dari 3 label X, Y, Z misalnya. Dari ketiga label tersebut maka dia generator akan mengenerate sebuah data yang mirip dengan aslinya, tapi dia merupakan
data dengan kelas yang mana gitu. Bukan kelas yang mana sih, sebetulnya probabilitas tertingginya itu kelas yang mana. Bisa jadi keyset ini ada 3 output ya. Ini merupakan kelas yang paling tinggi, misal kelas A ya. Nanti di sini outputnya ada ini kelas A yang paling tinggi. Kemudian di diskriminatornya juga seperti itu. Dia nanti outputnya itu dia mendekati kelas yang mana. Tadinya kan Pak, kalau di GAN yang biasa itu kan hanya 1 atau 0. Nah, di sini keluarnya itu satunya itu merupakan dataset asli, tapi dia dari kelas yang mana. Seperti itu. Intinya cuma seperti itu. Jadi penambahan untuk membedakan dia berasal dari kelas yang mana. Semisal kalau tanpa Y ini, nanti generator akan mengenerate yang hampir mirip dengan dataset real ya. Tapi ini nanti tidak bisa bedakan dia mengenerate label yang mana nanti. Ya, jadi fungsinya kondisional itu di sini. Jadi dia menambahkan suatu input berupa label. Untuk paper ini menggunakan metodologi sebagai berikut. Pertama, untuk menguji benar-benar metodologi yang diusulkan, penulis itu menggunakan 12 jenis dataset yang diambil dari CI, kemudian menambahkan 10 dataset lagi yang di-generate secara random, yang di-generate oleh Python dengan metode tertentu. Jadi ini untuk membandingkan ya. Kemudian penulis melakukan uji coba ini dengan jumlah data yang di-generate adalah perkalian faktor 2, 4, 6, 10, 15, 20 dengan IR. IR itu adalah indeks rasio. Indeks rasio itu merupakan perbandingan antara dataset asli sama dataset maksud bukan asli, dataset yang mayoritas dengan dataset yang minoritas. Nah, itu misal perbandingannya berapa. Nah, nanti indeks rasio itu dikali dengan ini dikali dengan indeks di sini 2, 4, 6, 10, 15, 20. Jadi gimana kalau indeks rasio ini dikalikan 20, artinya kalau 2 berarti kan 2 kali lebih besar mayoritasnya ini kan. Sampai 20 kali lebih besar. Tentunya indeks ini tidak melebihi jumlah mayoritasnya ya. Jumlahnya tersebut. Mungkin untuk iterasi pertama digunakan I-nya adalah 2, berarti 2 kali indeks rasio. Misal rasionya 0,1 ya jadi 0,2 gitu.
Sehingga setelah tergenerate oversamplingnya yang itu menggunakan beberapa metode ya. Ada oversampling, ada smooth, borderlines, terus smooth sama tentunya pada menggunakan sikan ya. Nah, terus data yang di-generate ini terus dievaluasi menggunakan logistic regression KNN, GBM, dan DT dengan menggunakan performance measure-nya Friedman test. Tentunya sebelum ini ada tuning parameter untuk KNN, GPT, dan DT ya. Dari sini dengan performance measure Friedman test ini kan ini dari berbagai bentuk dataset dan pengujian. Terus dicari metriknya F1, AUJ, dan G untuk mencari berapa yang untuk mencari metode mana yang paling bagus. Friedman test ini nanti outputnya adalah ranking ya. Ranking berdasarkan ini. Sehingga hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ranking dari pengejualan tersebut seluruhnya itu yang paling baik performingnya itu menggunakan sikan. Nah ini paling baik semuanya. Dari algoritma logistic regression, ada support vector machine, KNN, ada DT, ada KGBoost. Ini menunjukkan bahwa sikan menunjukkan hasil yang paling bagus. Nah ini adalah salah satu paper review yang bisa saya sampaikan. Untuk feature researchnya dari paper menyarankan bahwa kalau di sini ini kan baru beberapa kelas ya, 2 kelas. Nah ini untuk menyarankan penelitian tekan sikan digunakan untuk multi class imbalance problem. Untuk feature researchnya. Tapi kalau dari saya berhubung ini paper dibuat tahun 2017 dan 2017 ke sini itu udah banyak yang jenis dari GAN. Ada Wegan, Infogan yang secara detail mungkin ada di sini. Kalau 2014 itu ada Sigan, 2016 ada di Sigan atau Vanilla Gun, 2017 ada Cycle Gun, Wegan, 2018 ada Big Gun, 2019 ada Netgun, S3 Gun, Bitgun, dan Encoding Gun. Mungkin bisa jadi dengan variasi gun tersebut nanti diuji coba sebetulnya untuk implement data yang paling bagus menggunakan metode yang mana gitu. Oke, terima kasih. Itu salah satu paper review yang saya buat. Ada kesalahan, saya mohon maaf. Silakan ditulis di komentar ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.